Cinta berbanding terbalik. Sebuah kisah penuh dengan emosi, di mana cinta, gengsi, dan harga diri bertabrakan dalam pusaran konflik. Di episode sebelumnya, Kevin dan Lisa menemukan indikasi kuat keterlibatan Rudy dalam penyimpangan vendor. Konfrontasi awal gagal karena bukti belum cukup. Rudy lalu menyerang Lisa lewat gosip dan rapat. Dukungan Gunawan dan Kevin mempertegas posisi Lisa, menandai dimulainya konflik terbuka dan penyelidikan yang lebih serius. Bersama sang novelis, inilah episode 29. Suasana rapat itu semakin panas. Rudy berdiri dengan nada tinggi. Wajahnya merah dan matanya menyala penuh amarah. Gunawan, sebenarnya kamu ini posisimu apa sih di sini? Serunya lantang. Gunawan yang biasanya canggung kini tak tahan lagi. Ia berdiri, menatap Rudy dengan rahang mengeras. Aku manajer proyek yang logistiknya bermasalah langsung denganmu, teriaknya, suara penuh emosi. Dengan gerakan keras, ia merempar setumpuk data logistik ke meja rapat. Kertas-kertas itu beterbangan hingga beberapa lembar jatuh tepat di depan Pak Kevin. Semua orang menahan napas, menatap ke arah meja yang kini dipenuhi bukti. Kevin meraih beberapa lembar, meneliti cepat, lalu terdiam. Matanya melebar saat menyadari isi laporan itu. Proyek yang baru berjalan beberapa minggu, proyek yang bahkan masih dianggap aman, ternyata sudah terjerat masalah logistik. Catatan pengiriman tak cocok dengan stok, bahan bangunan yang tercatat premium ternyata dikirimkan kualitas rendah, dan ada beberapa transaksi aneh yang mencurigakan. Lisa yang duduk di sisi Kevin merasakan dadanya sesak. Dalam hati ia bergumam dengan nada jengkel. Kalau kayak gini kepercayaan yang Pak Marti kasih ke gua bisa hancur seketika. Astaga, kenapa gua harus ada di tengah-tengah drama orang dewasa yang levelnya lebih tinggi daripada sinetron politik jam malam? Ekspresinya jelas terlihat. Mata yang tajam, rahang menegang dan bibir yang mengerucut menahan kekesalan. Kevin sempat melirik sekilas, menangkap bahwa Lisa benar-benar tertekan. Dan saat itu pula, kesadaran muncul di benaknya. Proyek yang Gunawan laporkan bermasalah adalah hasil tender yang dimenangkan oleh Lisa sendiri. Bagi orang lain mungkin ini tampak seolah Lisa lalai, padahal justru dia yang pertama kali menemukan kejanggalan. Dalam hati Kevin bertekad, aku harus melindungi dia. Rudy bisa saja menjadikannya kambing hitam. Aku tidak akan biarkan Lisa sendirian menghadapi ini. Rudy menyeringai sinis, mencoba memanfaatkan suasana. Nah, lihat sendiri kan? Bahkan proyek yang katanya sudah sesuai tender bisa bobrok begini. Apa masih mau bilang audit lapangan itu penting? Atau jangan-jangan memang ada yang sengaja menutup-nutupi? Tatapannya menusuk ke arah Lisa. Lisa menunduk, pura-pura menulis catatan. Tapi dalam hati ia mendesah getir. Ya Tuhan, kalau tatapan bisa bikin gosong dari tadi. Pak Direktur, bisakah aku cuti sebulan aja? Jadi tukang kebun juga nggak apa-apa, asal nggak perlu ketemu manusia kayak Rudy tiap hari. Rapat akhirnya bubar dalam ketegangan. Gunawan keluar dengan wajah keras, Rudy melangkah pergi dengan langkah berat, meninggalkan aura ancaman yang menggantung di udara. Kevin menutup map rapat dan menatap Lisa. Suaranya rendah tapi jelas. Kamu nggak sendiri, Lis. Apapun yang mereka lempar, aku tahu kerja kerasmu. Lisa hanya mengangguk singkat. Dalam hati ia masih bergerutu. Kerja keras palalu. Ujung-ujungnya gua dijadikan sasaran gosip. Besok-besok jangan-jangan kalau kopi di pantry kurang manis, gua juga yang disalahin. Awal pekan berikutnya masalah baru muncul. Sebuah vendor rekanan lama tiba-tiba mengirimkan surat resmi. Mereka mundur dari proyek. Alasannya singkat. Hanya tertulis ketidakcocokan kontrak. Kevin membaca surat itu dengan alis terlipat. Lisa yang duduk di sampingnya langsung ikut menunduk membaca cepat. Wajahnya berubah kaku. Itu vendor yang baru saja ia tanyai soal kontrak pengadaan bahan beberapa hari sebelumnya. Ia teringat jelas bagaimana perwakilan vendor itu tampak gugup saat ia menyebut adanya selisih harga antara dokumen tender dan faktur pengiriman. Dalam hati Lisa kembali mendesah getir. Ya luar biasa. Baru ditanya sekali mereka langsung kabur. Rasanya kayak main domino. Aku sentuh satu keping semuanya roboh. Kevin pasti mikir aku ini pembawa sial proyek. Duh,
Bisa nggak aku balik aja jadi staf administrasi? Kevin menaruh surat itu di meja dengan tegas. Pandangannya lurus ke arah Lisa. Ini bukan salahmu. Mereka mundur bukan karena kontrak. Mereka takut. Artinya kita semakin dekat dengan kebenaran. Lisa menatapnya sekilas, lalu mengangguk. Namun sorot matanya menyimpan satu hal. Ia sadar, semakin dekat mereka ke inti masalah, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Bukan hanya bagi proyek, namun juga dirinya. Bagaimana cerita selanjutnya? Penasaran kan? Tunggu kelanjutannya hanya di Sang Novelis. Sampai jumpa di cerita lainnya.